sabar agar terpenuhi syarat-syaratnya adalah menahan jiwa, menahan hati untuk tidak marah, menggerutu terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin fabi'idnillah. Apa-apa yang menimpa berupa musibah kepada kalian, yang menimpa kepada kalian, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menunjukkan hatinya. Musibah itu memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Apa-apa yang menimpa, dan tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengimani, beriman kepada Allah, ini semua izin dari Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Ini bukan dari siapa-siapa. Jangan sampai menyalahkan, oh ini gara-gara orang Cina, oh ini gara-gara orang pelancong, oh ini gara-gara turis, oh ini gara-gara orang yang gak mau, dan lain sebagainya yang disalahkan. Tidak. Ujian, musibah yang menimpa kepada kita itu memang karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah menimpa, ya maka orang yang mukmin beriman itu menyandarkan musibah ini karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang non muslim, non mukmin, musibah itu disandarkan hanya kepada sebabnya saja. Oh sebabnya ini, karena kamu ini teledor, karena kamu kurang, karena kamu seperti ini akhirnya ditipu, karena kamu kurang giat, karena kamu macam-macam. Hanya mengandalkan sebab, melihat hanya kepada sebab semata. Ia lupa bahwa semua urusan itu hanyalah milik Allah. Apapun yang menimpa itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan izinnya, tidak akan menimpa dan tidak akan mengenai. Ini loh, Wan, yang kadang-kadang perlu kita renungkan. Kita harus menyalahkan siapa? Sampai-sampai menyalahkan sebab saja. Ini, karena itu, karena virusnya harus di ini. Ikhwan, kita harus benar-benar mengimani semuanya itu kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Sebahaya pun virus apa saja, kalau Allah tidak menghendaki, tidak memberikan izinnya, tidak akan menyebar dan tidak akan sampai ke negeri kita. Saatnya bukan menyalahkan orang, tapi introspeksi diri. Harus mengetahui sebabnya bukan hanya dari virus tok, banyak. Oleh karena itu, di dalam surat yang lain, Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, Alif Lam Mim, am hasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diberikan ujian? Justru walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar keimanannya dan mana orang-orang yang berdusta. Kalau bukan dengan ujian seperti ini,
kita tidak bisa membedakan. Allah tidak bisa membedakan mana yang benar-benar yakin, beriman kepada Allah, dan mana yang imannya itu dusta. Dikasih dulu, diujikan dulu. Mau naik kelas, sekolah, kuliah, mau naik kelas, diuji dulu mana yang benar-benar keinginannya, belajarnya, semuanya kan kelihatan ketika ujian. Baru bisa naik kelas. Tanpa ujian gak bisa diketahui mana orang sungguh-sungguh, mana orang semangat, mana orang yang malas, mana yang sekedar hanya absen, mana sekedar benar belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kita selaku orang-orang muslim diuji oleh Allah untuk naik keimanannya. Coba dikasih ujian, mereka bagaimana cara menyandarkannya, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara respon mereka. Dilihat, ada yang sambatan, toh ada yang mengeluh, toh ada yang lesannya menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tidak menyandarkan bahwa ini semuanya memang benar-benar izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya agar kita tidak marah terhadap takdir, ya adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu itu tidak menimpa kepada kita, pasti akan meleset. Tapi kalau sudah ditakdirkan, pasti akan menimpa kepada kita, walaupun kita lari, walaupun kita bersembunyi. Kita butuhnya ikhtiar, memang kita dianjurkan ikhtiar, tapi tetap yang berikan izin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan jiwa, tahan hati, jangan disandarkan kepada siapa-siapa, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan oknum, tapi itu hanya sebagai sebab. Allah nanti menilai bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah seperti orang-orang yang beriman, bersabar, ataukah kita menggerutu terus.